Halo semuanya, welcome back to Pricebook Otomotif. Sekarang kami sudah bersama dengan MG ZS Facelift. Ya, MG ZS merupakan mobil pertama MG yang dipasarkan di Indonesia sebelum MG HS. Nah sekarang untuk yang ZS ya, kita udah pernah diperkenalkan sama yang versi elektriknya. Nah sekarang dia sudah mendapatkan facelift. Padahal umurnya baru saja beberapa tahun di Indonesia. Kita lihat bagaimana apa saja upgrade-nya yang ada di unit tes kami kali ini. Ini adalah MG ZS tipe tertinggi. Apakah perubahannya signifikan? Tonton terus video ini sampai habis. Kita mulai dulu dari harganya. MG ZS dijual dalam 4 varian. Yang paling murah itu dibanderol dengan harga Rp269.800.000 dan yang paling mahal dibanderol seharga Rp309.800.000. Namun, jika Anda adalah seorang fans dari Liverpool, Anda mungkin beberapa di sini banyak yang copy test atau misalnya bahkan anggota Big Reds Indonesia, Anda bisa mendapatkan MG ZS ini dengan pilihan varian Liverpool FC Edition yang dibanderol dengan harga Rp334.800.000. Kalau yang pre-facelift itu kita udah pernah ngebahas, waktu itu Raka yang ngebahas. Kalau misalnya kalian belum nonton, langsung aja tonton videonya ada di atas. Sekarang kita hanya fokus ke perubahan-perubahannya saja. Nah, yang pertama, yang paling jelas perubahannya adalah lampunya. Lampunya sekarang dia mendapatkan DRL yang bentuknya mirip dengan Lexus. Dan itu bukan hal yang buruk, ini malah hal yang bagus. Dan nyalanya pun dia konsisten dari ujung ke ujung, itu nyalanya sama. Dan yang paling keren adalah ini macam di mobil-mobil premium Eropa, dia diberikan emboss di lampunya ya. SAIC Light Technology. SAIC itu apa sih? SAIC itu adalah perusahaan asal Tiongkok yang menaungi beberapa brand, salah satunya Wuling dan MG juga gitu. Nah, emang dia sukanya biasanya ngasih detail-detail seperti ini yang bikin mobil itu kelihatan lebih bagus dan lebih keren lagi karena attention to detailnya itu benar-benar diperhatikan. Nah, terus kemudian ke bawah sini dia ada fog lamp, tapi fog lamp-nya dia masih halogen ya, padahal dia lampunya itu semuanya sudah LED proyektor untuk lampu utamanya. Nah, kemudian ke bawah lagi ya, grillnya ini dia sangat besar dan dia motifnya berubah dibandingkan dengan yang pre-facelift. Nah, tapi yang paling kami suka adalah ini grillnya dia bolong semua. Bolongnya itu konsisten sampai ke bawah sini. Jadi nggak ada tuh yang ini bolong, ini nggak, ini bolong, bolong-bolong inkonsisten gitu, nggak ada. Dia semuanya bolong. Dan dengan logo MG yang besar di sini dan ada kamera yang ngumpet di sini karena dia sudah memiliki kamera 360 derajat. Nah, kemudian di bawahnya dia juga ada underguard ya yang berwarna silver, tapi itu nggak terlalu kelihatan. Yang paling kelihatan adalah ini aksen-aksen hitamnya. Kebetulan warnanya mobil ini putih, jadi kelihatan lebih kontras aja gitu warnanya, jadi kelihatan lebih keren. Kita ngomongin mesinnya sekarang. Mesinnya dia menggunakan mesin 1500 cc naturally aspirated dengan tenaga 114 horsepower dan torsi 150 Nm. Lebih kecil sedikit dari HR-V, tapi punya torsi lebih besar sedikit dari HR-V juga yang jadi benchmark di kelasnya. Dan tenaga tersebut disalurkan ke roda depan menggunakan transmisi CVT. CVT-nya yang bisa dibelah jadi 8. Sekarang kita lihat di bagian sampingnya. Kalau bentuk sampingnya ya biasa-biasa aja kayak compact crossover pada umumnya, bentuknya gini-gini aja gitu. Belum ada yang radikal banget gitu, enggak. Mobil ini cenderung lebih ke arah desain yang aman gitu ya. Kita mulai dulu sekarang dari bannya nih. Bannya dia itu pakai Yokohama Blue Earth. Yang dimana ini ban bagus loh. Bahkan di kelasnya pun kayaknya hanya dia yang pakai ban sebagus ini gitu. Karena biasanya di kelasnya ini bahkan HR-V aja itu pakai ban yang kelasnya di bawahnya dari si ban MG ZS ini. Nah, untuk velgnya ini juga desainnya kelihatan sporty ya. Kelihatan ya maksudnya oke lah, dilihat tuh masih enak gitu. Ukurannya R17 dan dengan dilapisi ban yang berukuran 215/55. Proporsinya cukup lah untuk mobil sebesar ini, masih oke lah, nggak ada komplain. Bahkan kami mengapresiasi penggunaan ban yang bagus ini. Harus ya, di rasa berkendara nanti itu sangat berpengaruh. Nah, kemudian ke atasnya dia spionnya sudah full elektrik, tapi sennya dia masih halogen ya, aneh ya. Biasanya merek-merek lain tuh kalau di lampu sen di spion itu dia sudah LED, ini malah masih bolam gitu loh. Nggak tahu kenapa dipasang bolam gitu ya. Kemudian cladding hitam seperti biasa ya, biar kelihatan lebih tough, lebih kuat gitu. Kemudian dia sudah juga dilengkapi dengan passive keyless entry, jadi kita tinggal kantongin aja kuncinya, kita tekan gini, dia ngunci secara otomatis.
Kalau misalnya kita mau masuk, tinggal kantongin kunci, kita tinggal tekan, kita bisa buka pintu. Fitur standar untuk di harganya. Nah, kemudian nih dia ada list chrome juga di jendelanya. Tapi itu malah yang jadi pertanyaan. Kenapa ini chrome, ini chrome. Nah, terus kita ke atasnya, dia ada roof rail yang satin silver. Kenapa satin silver ini nggak diterusin ke sini? Ini bagus loh. Ini macam mobil-mobil premium Eropa loh, pada pakai satin silver. Coba kalau diterusin ini, makin bagus. Depan udah hitam, kenapa dikasih chrome? Ini loh, bagus pasti. Sekarang kita lihat ke bagian belakangnya. Justru di bagian belakang sinilah yang membuat orang itu akan tahu kalau ini adalah seekor MG. Kita nggak akan salah. Kenapa? Karena di sini dia punya desain lampu itu yang keren banget. Dia lampu utamanya itu LED. Dan LED-nya nggak sekedar LED, dia punya efek 3D kalau misalnya kita lihat dari jauh ketika lagi nyala. Jadi kalau di jalan ngeliat mobil ini, itu pasti, wah ini MG nih, keren banget lampunya. Ini sumpah ini keren banget. Tapi ya standar ya, untuk lampu sen dan lampu mundurnya dia masih bohlam biasa. Nah kemudian ciri khas MG yang lainnya adalah dia bentuk wipernya itu mirip sama keong turbo. Itu yang jadi ciri khas MG di MG semuanya ya. Semua MG yang saat ini dipasarkan di Indonesia itu punya wiper yang seperti ini. Ya ini hal simple tapi bikin kita lebih aware lagi kalau ini adalah seekor MG. Nah ke bawahnya sini dia ini ada reflektor ya, dan ada panel hitam-hitam glossy yang meneruskan dari depannya. Kemudian di bawah ada semacam diffuser dengan knalpot palsu. Kenapa harus knalpot palsu? Memang ini mobil Eropa, tapi nggak perlu ngikutin yang jeleknya juga lah dari mobil Eropa. Knalpot asli aja udah yang di bawah itu cukup. Oke. Terus kemudian di sini dia punya logo Brit Dynamic biar orang itu tahu ini mobil Inggris gitu loh. Jadi nggak lupa sama heritage-nya si MG ini. Nah kemudian sekarang kita lihat ke bagasinya. Oh iya, tuas bagasinya kita nggak perlu nyari-nyari di sini apa di mana, karena dia nyatu dengan logonya yang besar ini. Untuk kepraktisan di bagasinya memang dia tidak sebesar Honda HR-V. Dia ya masih agak tinggi lantainya dan juga nggak terlalu besar sih sebenarnya untuk ukuran mobilnya. Tapi setidaknya biasanya kalau di merek lain itu kan bagasi ya udah cuma bagasi doang dialasin sama semacam bludru gitu. Kalau dia nggak, dia udah dialasin bahan bludru gitu, dia ditambahin lagi pakai karpet dasar lagi. Jadi ini ya sentuhan-sentuhan attention to detail gini sih yang dibutuhkan sama konsumen biar lebih biar lebih jatuh cinta sama brand itu sendiri gitu. Nah kemudian di bawah sini ya dia ada toolkit dan ban serep, space saver ya ban serepnya ya. Dan di kanan kirinya ini ada kantong yang diberikan pembatas jaring-jaring seperti itu ya. Dan juga ada lampu halogen di bagian belakang sini. Jadi kalau misalnya bareng malam-malam nggak kegelapan. Ayo sekarang kita lihat ke bagian dalamnya. Walaupun mobil ini kelihatan compact dari luar, kelihatan kecil, tapi lihat interiornya ini bener-bener lega. Bahkan dengan ukuran tubuh seperti kami ya, ini tinggi kami BTW 175 cm dan ini posisi mengemudi kami. Ini lihat, kaki masih bisa nyelonjor seperti ini. Legroomnya masih lega banget dan di sini kelihatannya itu sangat luas, nggak ada tuh efek-efek kerasa sempit, klaustrofobik, apalagi ditambah dengan panoramic sunroof yang sangat-sangat besar di sini. Di kelasnya ini adalah sunroof terbesar, nggak ada lagi yang lebih besar dari ini. Bahkan market leadernya saja itu dia nggak punya sunroof untuk kelas yang 1500 cc nya. Makanya ini keren banget, enak di sini nih, lega banget. Udah lega, kita juga dapat port USB ya, 2 buah ya, jadi kita nggak akan kehabisan baterai di sini. Dan juga ada tempat untuk naruh HP-nya, jadi ngecas taruh di sini. Ini udah aman. Cuma kalau misalnya duduk berdua aja ya, kalau duduk bertiga nanti kesampluk sama yang penumpang tengah gitu. Nah kemudian juga di sini kita nggak akan kehausan karena ada cup holder di bagian pintunya. Di door pocket ada cup holder, tapi di tengah dia nggak ada ya. Dan di sini ada kantong ya, kantong apa namanya? Kantong di bagian jok depannya. Wih ini lega banget sih, ini enak banget di belakang sini. Joknya juga kulit ya, nggak di downgrade. Pintunya juga dia nggak di downgrade. Nih untuk armrest bagian pintunya dia masih kulit semua yang warna coklat ini. Dan handle yang modelnya retract. Enak lah di bagian belakang sini, nggak dianaktirikan, lega. Kalau buat keluarga kecil ini cocok banget sih. Apalagi kalau misalnya kalian udah punya anak gitu ya, anak satu masih kecil, dia sudah dilengkapi dengan Isofix.
dan top tether. Jadi mobil ini benar-benar aman. Untuk di bagian depannya, kalau di belakang aja enak, apalagi di bagian depannya. Di bagian depan sini semuanya sudah dilapisi kulit, dan kulitnya juga warna coklat ya, keren banget kelihatannya, kelihatan lebih simpel tapi elegan. Di sini itu simpel nih, ini empuk-empuk semua ya, tapi kelihatan tetap elegan. Ini empuk, di sini empuk, ini empuk, empuk. Ya, semuanya empuk pokoknya, semuanya empuk. Dan joknya ini, lihat side supportnya juga cukup gede ya untuk di kelas ini. Joknya tuh enak banget gitu. Di setirnya dia sudah dilapisi kulit juga, cuma sayangnya kulit yang di setir ini tidak terasa terlalu mahal seperti yang di joknya. Bahkan di dashboardnya ini enak loh setirnya, kenapa ini gitu ya, gitulah, nggak tahu lah kenapa gitu ya. Dan untuk setirnya dia semuanya tombol, nggak ada yang kosong. Ini harusnya contoh pabrikan lainnya kalau tipe tertinggi tuh kayak gini, semuanya itu nggak ada yang kosong. Bahkan cruise control aja sampai ngungsi di sebelah sini karena saking penuhnya tombol di sini gitu. Dan setirnya ini keren sih, nggak kalah keren ya, ada panel satin silvernya dan ada juga black glossnya gitu ya. Di bagian depannya sini juga nggak kalah mewah rasanya ya, semuanya empuk kulit, dan ya, tombol juga nggak masalah kalau ada beberapa yang kosong. Tapi di sini tuh tombolnya tuh semuanya kerasanya mahal gitu, kerasa mewah. Bukannya muji berlebihan, tapi emang kami jujur merasakan seperti itu. Ini untuk rem parkir dia sudah otomatis, nggak perlu pakai otot lagi, dan juga ada auto hold-nya. Nah, tuas transmisinya di sini dia pakai ini ya, satin silver gini ya, tapi ya bentuknya biasa aja sebenarnya. Chrome gitu, bukan chrome, satin silver, dan juga black gloss yang fingerprintnya juga udah agak buluk gitu ya. Dan juga ada motif panel karbon palsu gitu. Nah, kemudian ke atasnya lagi nih, ini dia ada slot soket 12 volt dan juga ada colokan untuk USB charger dan juga USB Android Auto. Nah, sekarang kami akan memberikan tutorial bagaimana cara menggunakan Android Auto. Karena biasanya di channel-channel lain, reviewer lain, itu kebanyakan semuanya Apple sentris gitu ya. Dicontohnya tuh cuma Apple CarPlay doang. Ini kabelnya udah solasian juga ya, tapi ini masih kabel aslinya, makanya dia bisa untuk Android Auto. Kalau beli kabel yang di abang-abang pinggir jalan 15 ribuan itu nggak akan bisa, karena kami sudah mencoba sendiri. Nah, tinggal colok di sini. Nanti kalau misalnya udah kalian colok, ini nanti dia ada tulisannya di sini, Android Auto is connected to your car gitu. Nah, nanti layar head unitnya itu akan berkedip, akan pindah ke menu Android Auto. Cuma minusnya begini, kalau pakai Android Auto, kalau Apple CarPlay itu kan dia pakai Spotify ya untuk musiknya ya. Kalau Android Auto dia nggak ada Spotify, dia harus pakai YouTube Musik. Jadi langganannya harus YouTube Musik. Bisa tetap pakai Spotify, bisa kalau misalnya kita mau lagunya Spotify gitu di HP. Cuma kita jadi nggak bisa skip song. Jadi kalau misalnya pengen next song, preview song itu nggak bisa. Kita harus dari HP-nya. Kita di sini sih sebagian besar hanya menggunakan fitur Maps-nya aja yang lebih enak karena lebih gede gitu. Jadi nggak perlu lagi beli holder gitu. Nah, sekarang tinggal milih mau pakai Bluetooth musik yang bisa skip song tapi Maps-nya di HP, apa sebaliknya. Udah, tinggal pilihannya itu aja kalau pakai Android Auto. Atau ya simply langganan aja YouTube Musik gitu. Jadi semuanya udah lengkap, mobil full Android gitu ya. Di sini dia pakai head unit, ukurannya itu 10 inci, gede banget. Resolusinya juga tajam ya, cuma warnanya sih biasa aja, kayaknya LCD yang biasa aja kualitasnya gitu ya, bukan yang bagus ya. Gitu. Tapi di sini menunya ya karena banyak juga, karena ini sudah termasuk layar AC-nya. Iya, jadi AC-nya itu dia di layar sini, jadi agak ribet ya, nggak ada display AC-nya sendiri. Jadi kalau misalnya kita nyalain AC gitu, nyalain matiin AC, nanti dia akan muncul tampilan AC-nya di sini. Dan untuk tombol-tombol shortcut yang di bawah sini, ini tuh rasanya mahal banget. Sumpah ini enak banget bunyinya nih. Kalau kedengeran di mic ya, tuh enak banget bunyinya. Kedengeran mahal gitu. Sini untuk mengatur AC, defogger depan, defogger belakang, semuanya ada di bagian sini, dan ini enak banget. Dan juga kalau misalnya diperhatikan, ini tuh agak miring ke kanan, yang berarti emang ini dibuat untuk driver gitu ya, bukan untuk bukan untuk penumpang juga ya, maksudnya lebih driver oriented gitu, jadi lebih keren kelihatannya. Kemudian di sini karena dia masih mengikuti banget heritage ya yang dari Eropa, jadi sennya dia ada di sebelah kiri. Biasanya ada di sebelah kiri, wiper di sebelah kanan, dan untuk headlampnya dia sudah auto headlamp gitu. Nah, untuk cruise controlnya tadi seperti yang sudah kami bilang, dia ngungsi di sini ya. Dan untuk pengaturan setirnya dia hanya bisa tilt aja, nggak bisa teleskopik. Kemudian untuk
start stop engine ya, dia ada di sebelah sini, ngumpet. Ya gitulah, enak pokoknya di sini. Semuanya nih empuk-empuk semua, armrest juga empuk. Nah, ini juga ya, ada apa kompartemen yang dalam juga, cuma kecil gitu. Dan di sini dia ini bisa dilepas, ini lucu nih. Tuh, ini bisa dilepas, ini bisa dilepas. Jadi kalau mau naruh barang yang agak gede ini tinggal dilepas-lepas saja. Jadi deh, tempat naruh-naruh barang gitu. Oke, sekarang kita sudah berkendara bersama New MG ZS. Hal yang pertama yang kami rasakan adalah mobil ini punya suspensi yang enak. Surprisingly ini suspensinya enak banget. Buat di tol enak, buat nikung-nikung enak. Pokoknya nggak ngerti kenapa ini suspensinya bisa se-refine ini. Ini kami nggak expect suspensinya akan terasa senyaman dan seenak ini. Sekarang coba kita pakai untuk zigzag. Nah kemudian namanya mobil baru, karena ini facelift juga kan, kita ngomongin bagaimana rasa mesinnya. Mesinnya sendiri kan ini 1500 cc, 4 silinder dengan tenaga 114 HP. Ini sekarang kita ada di kecepatan 50 km per jam. Sekarang kita bejek langsung. Iya. Bisa dibilang tenaga dari MG ZS ini boyo. Iya tenaganya, walaupun memang dia bersaing itu kan di kelasnya HR-V dan tenaganya itu dia mirip-mirip sama Kia Sonet ya. Cuma ini nggak tahu kenapa respon mesin dan transmisi CVT-nya itu kurang responsif, bahkan cenderung tidak responsif. Karena dari 50 ke 100 saja itu lama banget, dan bahkan 0 ke 100 ya mobil ini itu bisa sampai 16 detikan. Yang berarti nggak tahu kenapa bisa selambat itu. Jadi ketika kita bejek ya 2000, begitu 4900 ke atas baru tenaga mesinnya naik. Sebelum 4000-an itu dia lama banget. Udah efek mesinnya yang boyo dan transmisinya juga CVT yang kurang sigap gitu. Jadi kalau untuk nyalip-nyalip atau ngebut di tol sih mobil ini ya begitulah ya, agak kurang sih sebenarnya. Nah kemudian tapi positifnya adalah walaupun dia kan harganya range-nya itu sekitar 260 sampai 300 jutaan, dia sudah menjadikan cruise control sebagai standar. Jadi kalau misalnya kita di tol itu nggak usah capek-capek nginjek gas, tinggal cruise control aja. Mobil ini enak kok, karena hal itu terbayarkan dengan suspensinya yang juga enak. Di tol tuh enak banget ini suspensinya. Mobil ini juga surprisingly bagus loh peredaman kabinnya. Suara kolong masih agak masuk sedikit, suara angin masih masuk sedikit. Cuma semuanya minim, nggak yang lebay banget sampai ngeganggu gitu. Ya kecuali kalau suara solar truck gitu ya, itu masih masuk. Suara motor-motor yang knalpotnya pakai knalpot knalpot brong ya kan, itu masih masuk. Cuma kalau misalnya lagi keadaan normal, untuk di harganya sih ini acceptable banget ya. Untuk peredaman kabinnya ini bagus banget. Walaupun ini mobil sekecil ini, kelasnya kan di kelasnya HR-V, Sonet gitu, yang compact crossover lah pokoknya. Ini masih enak banget. Kemudian untuk faktor hiburannya juga ya, namanya peredaman udah bagus di dalam mobil, faktor hiburan itu nggak bisa dilepaskan. Dan menurut kami untuk di harganya ini suara speakernya cukup oke loh ya. Ya, sekarang kita coba ya. Nah, dia lebih ke arah clarity dan juga middle-nya tinggi. Bassnya agak kurang, tapi ini oke. Nggak jelek-jelek banget. Ya, kira-kira seperti itulah suara audionya ya, previewnya. Kalau di telinga kami, ini acceptable suaranya dan juga enak untuk didengar. Nggak tahu gimana di audio kalian di mikrofon, apakah suaranya masih sebagus itu atau terdistorsi gitu ya. Kayak yang di review Expander kemarin katanya kayak di ruangan lagi ngecor, ruangan yang dicor doang gitu audionya. Tapi ini masih oke kok, harga 200 sampai 300 jutaan dibandingin ya ada beberapa LMPV atau subcompact crossover yang audionya kayak syarat doang gitu. Yang penting ada audio, yang penting ada suaranya gitu. Kalau ini bagus suaranya. Jadi kalau berkendaranya pakai mobil ini, kalau misalnya kita santai dalam kota nggak buru-buru, itu enak sebenarnya mobilnya. Dan ada satu lagi ya menurut kami ini mengganjal gitu ya.
MG itu kan dia sangat-sangat mengedepankan heritage-nya sebagai mobil sport asal Inggris yang udah berkali-kali menjuarai kejuaraan di motorsport gitu. Nggak ada yang masalah sama hal itu, nggak ada yang masalah. Karena dia masih menganggap dirinya ini sebagai mobil Eropa gitu kan, instead of China. Tapi yang jadi masalah adalah feel berkendara dari mobil ini itu tidak seperti mobil Eropa. Lebih mirip-mirip ke mobil Jepang. Dan karena dia mengedepankan heritage sebagai mobil Eropa, mobil Inggris ya. Selain ada emblem Brit Dynamic di belakangnya, itu dia posisi lampu sennya, tuas lampu sennya itu ada di sebelah kiri. Gini, misalnya gini. Kita itu kalau yang udah pernah bawa mobil Eropa dan mobil Jepang, itu feel-nya pasti berbeda. Udah apal sendirilah, ini mobil Eropa, ini mobil Jepang. Nah, kami ketika menggunakan mobil ini tuh karena kerasanya lebih mobil Jepang ya, selain bukan mobil Eropa. Jadi kami masih sering salah. Kadang kita mau ngesen malah wiper yang nyala. Posisi duduknya ini juga adalah hal yang jarang dikomplain sebenarnya oleh konsumen. Paling sering komplain oleh reviewer aja, yaitu posisi mengemudi yang kurang ergonomis. Ini BTW dengan posisi mengemudi seperti ini kaki saya itu terlalu dekat gitu loh. Kalau misalnya kami agak jauh ya, agak nyelonjor gitu dengan posisi kaki yang sesuai, tangannya jauh banget rasanya. Dan kalau muter nih, lihat tuh sampai lurus gini, ini harusnya nggak boleh kayak gini. Ini posisi mengemudinya aja sih komplainnya sebenarnya. Kalau misalnya posisi mengemudinya ergonomis, suspensi udah enak, ini perfect banget sih mobil. Apalagi kalau untuk nyaingin Honda HR-V, ketir Honda HR-V ngelawan ini. Cuma sayang sekali ada beberapa kekurangannya yang seperti itu. Tapi ya, yang namanya mobil, mau sebagus apapun dan semurah apapun di kelasnya, tetap aja pasti punya dosa. Dosa yang pertama adalah warna interior yang terlalu numpuk-numpuk. Lihat nih ya, atasnya dia warna abu-abu gitu ya, abu-abu ke krem gitu. Terus di sini warna hitam, terus bawahnya coklat lagi. Ini numpuk-numpuk banget nggak sih? Ini kayak apa yang cocok ya? Kayak lapis Surabaya jadinya ya. Jadi 3 warna gini numpuk. Kenapa nggak misalnya atasnya hitam, ya kan? Hitam terus baru coklat, atau 2 warna aja, hitam coklat gitu. Atasnya hitam, ini udah bener nih bawahnya gitu. Biar lebih bagus gitu. Jadi nggak kayak lapis Surabaya gini kan. ZS S-nya bukan Surabaya. Dia kan layar AC-nya pakai head unit juga ya. Ya walaupun tombol ini kerasa mahal nih ya, kerasa mahal banget gitu tombolnya. Cuma yang jadi masalah di sini adalah nih temperaturnya nih. Mau ente atur kayak gimana juga, mau paling rendah, mau paling tinggi, itu nggak ada berubahnya, tetap aja dingin-dingin juga. Bahkan dinginnya nggak berkurang, nggak nambah, sama aja rasanya. Kayak dummy doang gitu, temperatur buat apa? Tadi kan udah dibilang ya, kalau jok belakang ini tuh enak, lega, joknya empuk. Tapi ada yang kurang. Kenapa kagak ada armrest? Ini kalau ada armrest ya, kalau duduk berdua di sini udah super nyaman. Kemana armrestnya? Kemana? Tenang, sesuai dengan namanya Brit Dynamic, mobil ini juga memiliki 3 hal dinamis. Kalau di mobil lain yang pada punya keyless entry, biasanya di bagasi itu ada 2 tuas. Yang satu untuk buka bagasinya, yang satu itu untuk keyless entry-nya. Tapi di MG semuanya itu disimplify ke dalam satu logo ini. Karena walaupun posisi mobil terkunci seperti ini, kalau kita ngantongin kunci, dia tetap bisa membuka secara otomatis hanya dengan menarik tuas bagasinya aja. Dan ketika kita nutup lagi, kita nggak perlu ngunci-ngunci lagi. Karena ini posisinya langsung terkunci. Jadi nggak perlu ke depan atau ngeluarin remote lagi. Walaupun mobil ini harganya masih di 200 sampai 300 jutaan, cuma di sini ada fitur yang sangat keren. Kalau kita masuk ke menu car ini, ke menu driving and maintenance, dia ada pilihan soal steeringnya. Jadi steeringnya kita bisa pilih urban, dia yang paling enteng, normal, dan kalau kita mau ngebut atau di tol itu pakai dynamic. Dan ini beneran berpengaruh ke setirnya. Kalau kita pilih dynamic, setirnya akan langsung auto menjadi lebih berat sedikit. Tapi perbedaan itu benar-benar kerasa. Bahkan lebih kerasa daripada ngubah suhu temperatur AC. Aneh ya? Yang kayak gini malah lebih diperhatikan loh. Gini ya, dia itu punya kamera 360. Tapi kamera 360-nya itu nggak kayak yang lain. Jadi di sini kalau misalnya kita ngesen kiri atau kanan, pokoknya ngesen aja, dia langsung menampilkan citra sebelah kiri. Kalau kita ngesen kanan, dia menampilkan citra yang sebelah kanan. Dan nggak cuma itu ya, dia kan garisnya ini bisa ngikutin setir. Tapi nggak cuma yang belakang, yang depan nih kalau kita mau belok, dia ngikut juga, ada garisnya juga.
Lihat ada garisnya tuh. Ada garisnya. Keren kan? Kayak gitu. Itu attention to detail yang sangat kami suka. Jadi itulah tadi review lengkap kami mengenai MG ZS facelift. Bagaimana kesimpulannya? Kalau kalian pengen sebuah compact crossover tapi pengen sesuatu yang lebih mahal dibandingkan dengan sub compact crossover yang sekarang lagi nge-trend banget, tapi dengan harga yang nggak terlalu jauh karena mungkin Honda HR-V udah kemahalan, CX-3 udah kemahalan, MG ZS ini bisa jadi alternatif kalian kalau misalnya kalian pengen sebuah mobil. Apalagi dengan kerja sama MG dan Liverpool FC, jika kalian adalah seorang fans Liverpool atau bahkan kepada Big Reds Indonesia mungkin pengen beli satu untuk mobil operasional, itu bakalan cocok banget. Bakalan kelihatan kalau misalnya kita itu bukan fans karbitan gitu. Kita itu benar-benar fans Liverpool, bahkan produk mobilnya aja itu membeli yang Liverpool FC. Jadi begitulah tadi kesimpulan kami mengenai MG ZS facelift ini. Saya Dimas Okta pamit, sampai jumpa di video selanjutnya.